Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Di video sebelumnya kita menemukan kemiringan pada satu titik tertentu pada kurva Y sama dengan X kuadrat. Dan sekarang di video ini kita akan menggeneralisasikan suatu persamaan untuk kemiringan pada kurva Y sama dengan X kuadrat. Di sini jadi kita bisa mencari kemiringan pada kurva ini di setiap titik pada X ya. Kita gambar dulu kurva kita. Kita gambar sumbunya di sini. Oke, ini gambar kurva kita, yaitu kurva Y sama dengan X kuadrat. Dan di sini kita akan sangat umum ya, sangat general, karena di sini kita mau menemukan definisi dari turunan ya di sini. Maka kita cari di sini pada suatu titik X. Kita sangat umum, sangat general ya di sini. Dan misalkan kita mau mencari turunan fungsi ya. Jadi turunan fungsi ini kita sebut dengan f aksen x. Ini sebagai turunan dari fungsi fx. Kita lihat bedanya fx dengan f aksen x di sini. Jika kita masukkan x di fx, maka kita mendapatkan nilai dari kurva ini dan kita bisa menggambar kurvanya ya. Tapi ketika kita masukkan x ke dalam f aksen x, maka kita akan mendapatkan kemiringan dari kurva pada titik x ini ya. Jadi ketika kita masukkan kepada f aksen x, kita tidak akan mendapatkan nilai dari kurva, tapi kita akan mendapatkan nilai kemiringan dari titik x tersebut. Dan inilah yang akan kita lakukan di sini ya. Kita akan mencari persamaan dari kemiringan kurva di tiap titik kurva ya. Dan kita mendapatkan f aksen x ini, kita bisa mendefinisikan f aksen x ini sebagai kemiringan pada garis potong. Misalkan kita punya suatu titik di sini dengan jarak h dari titik yang x sebelumnya dan kita masukkan ke dalam fungsi, dan fungsi ini akan menunjukkan nilai fungsi dari x ditambah h. Dan di sini kita punya titik x, maka dia memiliki nilai fungsi x ini dibagi dengan, misalkan di sini terletak x tambah h ya, maka jarak x kepada x tambah h berarti sebesar h di sini. Jadi ini sebesar h. Dan misalkan kita mau mencari kemiringan di antara dua titik ini. Jika kemiringan di antara dua titik ini kita cari dengan h menuju 0, maka kita akan mendapatkan suatu kemiringan di garis tangen yang ada di titik x ya, karena nilai h amat sangat kecil dan dia mendekati sangat dekat sekali dengan titik x, seperti itu. Jadi di titik ini dia memiliki koordinat x, x kuadrat, dan di sini dia memiliki koordinat yaitu x ditambah h, kita masukkan ke dalam fungsi menjadi x tambah h kuadrat ya. Oke, itu koordinat titik kita. Ya, ini adalah fungsi yang kita punya yang sangat general di sini. Kita gunakan x. Jadi kita memasukkan nilai-nilai ini ke dalam fungsi kita. Oke, kita lihat perubahannya terhadap y dan perubahannya terhadap x. Jadi perubahannya terhadap y, maka kita mengurangi nilai yang ada di sini. Jadi kita punya x tambah h kuadrat di sini. Dan kita kurangi, ini adalah nilai x tambah h kuadrat ya di sini. Dan kita kurangi nilai x tambah h kuadrat ini dengan nilai y, nilai fungsi pada titik yang sebelumnya, yaitu titik x, maka kita memiliki x kuadrat ya di sini ya. Jadi pada titik ini kita memiliki x kuadrat. Ini perubahan kita pada y. Lalu ini adalah yang ini ya, nilai yang fungsi yang ini. Dan ini fungsi kita asalnya ada fx sama dengan x kuadrat ya. Maka kita masukkan nilai x di sini untuk mendapatkan nilai fx.
kita mendapatkan nilai X tambah H kuadrat sini. Itu dari situ kita mendapatkan nilainya, dan ini juga merupakan nilai yang ini. Kita masukkan nilai X ke dalam fungsi fx, kita mendapatkan X kuadrat. Lalu semua ini dibagi dengan perubahannya terhadap X, yaitu jarak dari titik X sampai titik X tambah H, yaitu titik H ya, atau nilainya H ya. Dan ini menghasilkan kemiringan di antara dua titik ini ya. Misalkan si H ini kita ambil amat sangat dekat terhadap X, misalkan hanya mendekati 0, maka kita akan semakin dekat dengan nilai dari turunan di fungsi X ya. Dan kita coba menghitung limit ini. Misalkan limit H menuju 0. Kita buka kuadratnya di sini menjadi X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat. Lalu kita kurangi dengan X kuadrat. Dan semua ini dibagi dengan H. Dan kita sederhanakan lagi persamaan limit ini. Kita bisa menghilangkan ini ya, karena saling mengurangi, dan kita juga bisa membagi semua ini dengan H. Maka kita memiliki turunan dari fungsi X ini sama dengan 2XH sudah dibagi dengan H ya. Jadi tinggal 2X ditambah, kita jangan lupa untuk menulis limit di sini ya. Kita tulis limit H menuju 0 dari 2X, karena dia langsung dibagi dengan H ya. 2XH dibagi H menjadi 2X. Dan kita memiliki H kuadrat dibagi H menjadi H ya. Dan kita ingat dari limit ini kita bisa langsung memasukkan nilai H di sini. Dan ketika kita masukkan nilai H menuju 0, maka nilai limit ini sisanya ada tinggal 2X. Dan ini sangat menarik, di mana fungsi asalnya fungsi ini memiliki nilai fx ini memiliki nilai x kuadrat, sedangkan turunannya f aksen x ini memiliki nilai 2x ini ya. Dan 2x ini merupakan persamaan dari kemiringan di kurva x kuadrat pada setiap titik x ya. Dan apabila kita masukkan X ke dalam f aksen X ini, maka kita akan mendapatkan nilai kemiringan pada titik X tersebut. Oke, kita misalkan punya suatu kurvanya. Kita gambar lagi kurvanya. Kita lihat aja di koordinat yang positif ya. Misalkan di sini ini adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat. Misalkan di sini kita memiliki satu titik x yaitu 7 sama dengan 7. Kita masukkan ke dalam sini, maka nilai dari fungsi ini adalah pada titik 7 sama dengan 49. Ini adalah nilai kurvanya ya. Dan koordinatnya menjadi 7,49. Tapi jika kita masukkan 7 ke dalam f aksen 7, maka kita mendapatkannya nilainya 14, yaitu dapat dari 2 kali 7 ya, sama dengan 14. Arti dari 14 ini adalah kemiringan dari garis tangen pada X sama dengan 7, yaitu nilai kemiringannya kurva pada X sama dengan 7 ya. Kita gambar garis tangennya, ini ada di sini. Ya, garis tangennya bersinggungan terhadap kurva pada X sama dengan 7. Dan kemiringan dari garis tangen ini yaitu perubahan dari Y dibagi dengan dari X ini sama dengan 14 ya. Dan misalkan kita mau mencari kemiringannya pada X sama dengan 2 juga. Kalau kita lihat di 7, tadi kita lihat di kemiringan sama 7, kita lihat di kemiringannya di titik X sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam persamaannya, maka kita mendapatkan 2 dikali 2 sama dengan 4. Dan itu adalah kemiringan kurva pada titik X sama dengan 2, yaitu 4. Dan kita mencoba
Masukkan nilai di X sama dengan 0. Kalau ke dalam fungsinya, F dari 0 adalah 0, dan kita masukkan ke dalam turunannya, F aksen 0 sama dengan 0 juga. Ini artinya adalah kemiringan dari garis tangen pada titik X sama dengan 0 ini adalah garis horizontal seperti ini. Jadi dia benar-benar lurus, dan ini menandakan bahwa kemiringannya ini sama dengan 0 ya. Ini adalah kemiringan kurva pada titik X sama dengan 0. Dan kita coba sekarang di titik negatif 1, X sama dengan min 1. Kita masukkan ke dalam fungsinya. Kita masukkan X sama dengan min 1. Di sini kita mendapatkan min 1 kuadrat sama dengan 1. Dan kita masukkan ke dalam turunannya. Kita mendapatkan 2 dikali minus 1, negatif 1 sama dengan negatif 2. Dan negatif 2 ini merupakan kemiringannya. Dan kenapa dia bernilai negatif di sini? Kita coba lihat dengan menggambar garis tangennya di titik X sama dengan negatif 1 ya di sini. Dia arahnya ke bawah, dan itu yang menyebabkan nilai dia bernilai negatif. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.